Halo, perkenalkan, saya Devita. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang kasus sengketa gudang garam. Ini merupakan untuk memenuhi tugas dari hukum bisnis. Oke, pada kesempatan kali ini kasus yang saya bahas adalah kasus sengketa gudang garam dan gudang baru. Latar belakang dari kasus ini, pada kasus sengketa ini antara gudang garam dan gudang baru terjadi perselisihan mengenai pihak paten merek dengan dagang eh, gudang garam Surya yang dimiliki oleh PT Gudang Garam. Gudang baru menuduh bahwa gudang garam ini melakukan pelanggaran hak merek dengan memproduksi rokok dengan merek yang serupa. Perselisihan ini berlanjut ke meja hijau di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dan Mahkamah Agung. Gudang Garam akhirnya dinyatakan sebagai pemenang dalam kasus ini setelah Mahkamah Agung memutuskan bahwa hak paten dari Gudang Garam Surya milik Gudang Garam dan tidak bersalah. Selanjutnya, apa argumen yang disampaikan dari Gudang Garam terkait dengan kasus ini, yaitu salah satu argumen diusung oleh Gudang Garam dalam kasus sengketa ini adalah bahwa merek dagang gudang telah digunakan oleh perusahaan tersebut sejak tahun 1958. Dalam hal ini, Gudang Garam berpendapat bahwa Gudang Baru tidak memiliki hak untuk menggunakan merek dagang yang serupa karena dapat menimbulkan kebingungan di kalangan konsumen. Selain itu, Gudang Garam juga mengklaim bahwa mereka tidak menginvestasikan banyak waktu dan uang dalam membangun merek dagang atau gudang, sehingga mereka berhak atas perlindungan hukum terhadap merek dagang tersebut. Mereka juga menunjukkan bahwa merek dagang tersebut telah dikenal secara luas di masyarakat Indonesia dan menjadi salah satu identitas dari produk mereka. Selain itu, argumen yang disampaikan oleh Gudang Garam sendiri adalah bahwa Gudang Garam mengklaim bahwa telah melakukan pelanggaran terhadap kekayaan intelektual mereka. Mereka berpendapat bahwa logo baru yang digunakan oleh Gudang Garam menyerupai logo lama Gudang Baru, sehingga telah didaftarkan sebagai merek dagang. Selain itu, Gudang Baru juga menuduh Gudang Garam melakukan plagiasi dalam kampanye iklan mereka. Gudang Baru menyatakan bahwa Gudang Garam menggunakan slogan yang sama dengan slogan yang pernah mereka gunakan dalam kampanye iklan pada tahun 2015. Urutan peristiwa yang terjadi pada kasus ini adalah penyelesaian hak kekayaan intelektual yang terlibat atau merek dagang, hak cipta dan paten, serta permasalahan hukum dan aspek hukum yang terlihat. Dalam sengketa antara Gudang Garam dan Gudang Baru terdapat beberapa permasalahan hukum yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual. Ketiga aspek yang umumnya terlibat dalam industri rokok adalah merek dagang, yaitu hak cipta dan paten. Mereka juga jelaskan masing-masing dari mereka. Merek dagang, Gudang Garam mungkin mengklaim bahwa Gudang Baru menggunakan nama merek, logo atau simbol yang mirip atau menyerupai merek dagang mereka, sehingga menimbulkan kebingungan di antara konsumen dan mengancam reputasi merek Gudang Garam. Mereka menuduh Gudang Baru menggunakan merek dagang mereka tanpa izin atau merusak nilai mereka. Sedangkan dalam sengketa ini, hak cipta dapat menjadi permasalahan jika tuduhan bahwa Gudang Baru meniru atau menggunakan desain kemasan iklan atau materi promosi Gudang Garam tanpa izin sehingga menyebabkan pelanggaran hak cipta. Dalam sengketa ini juga, hak paten dapat menjadi isu jika Gudang Garam memiliki teknologi atau inovasi tertentu yang dipatenkan dan Gudang Baru diduga menggunakan teknologi yang sama tanpa izin, sehingga menimbulkan klaim pelanggaran paten
Penting untuk diingat bahwa setiap aspek hak kekayaan intelektual memiliki peraturan hukum yang berbeda dan persyaratan perlindungan yang harus dipenuhi oleh perusahaan. Yang berikut adalah pelanggaran hak kekayaan intelektual. Dalam kasus ini, mencakup merek dagang, hak cipta dan paten. Gudang garam dapat mengajukan tuduhan bahwa gudang baru telah menggunakan merek dagang logo atau nama mereka tanpa izin atau meniru desain kemasan produk tersebut. Selain itu, gudang baru juga dapat menuduh gudang baru menggunakan materi iklan atau promosi yang dilindungi hak cipta. Yang berikut adalah putusan keadilan. Yang berikut adalah selain melalui serangkaian mediasi yang dilakukan hasil karya tersebut, gudang garam dan gudang baru akhirnya dibawa ke meja hijau pengadilan. Proses ini dimulai dengan pihak penggugat yaitu gudang baru yang menyampaikan tuntutannya kepada majelis hakim. Pihak tergugat gudang garam kemudian memberikan tanggapan dan menyampaikan argumennya dalam sidangnya. Selama proses persidangan, kedua belah pihak dan mempresentasikan bukti-bukti dan saksi-saksi untuk membuktikan klaim mereka. Akhirnya setelah mendengarkan semua argumen dibukti disampaikan majelis hakim dan di sini keputusan dari pengadilan pada 22 Maret, Gudang Garam menggugat perusahaan Gudang Baru terkait dengan sengketa merek dagang di Pengadilan Negeri Surabaya. Dalam gugatannya, Gudang Garam menyatakan bahwa merek Gudang Garam dan lukisan milik mereka adalah merek terkenal dan merek Gudang Baru memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek dagang garam. Gudang Garam juga menilai bahwa merek dagang Gudang Garam Baru diajukan sebagai itikat tidak baik dan menerima pembatalan merek pendaftaran tersebut. Hasilnya, Mahkamah Agung memutuskan bahwa Gudang Garam menang dalam sengketa ini baik dalam kasus pidana maupun perdata. Putusan Mahkamah Agung menyatakan bahwa Gudang Garam menjadi satu-satunya pemegang hak eksekutif atas merek dagang yang garam di Indonesia. Maka dari itu, Gudang Garam melarang pihak lain untuk memproduksi, menggunakan, mengedarkan, dan menjual produk rokok atau sejenisnya yang memiliki persamaan pada merek Gudang Garam. Pengumuman Gudang Garam menekankan agar khalayak ramai produsen, pedagang eceran, toko rental, penjual, atau pengedar menghentikan kegiatan produksi, pemasaran, penjualan, pendistribusian, dan penggunaan produk rokok atau sejenisnya dengan menggunakan merek Gudang Baru atau merek lain yang mungkin memiliki persamaan dengan Gudang Garam. Pelanggaran atas putusan ini dapat dikenai hukuman pidana, penjara paling lama 4 tahun atau didenda sebanyak 2 miliar. Putusan Mahkamah Agung dalam kasus sengketa merek dan Gudang Garam ini menyatakan Gudang Garam sebagai pemenang. Gudang Garam menjadi satu-satunya pihak yang eksekutif atas merek dagang garam di Indonesia. Dampak dan konsekuensi sengketa Gudang Garam dan Gudang Baru dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap industri rokok dan terkait di Indonesia. Beberapa dampak potensialnya seperti gangguan pada pasar, penurunan kepercayaan konsumen, yang ketiga perubahan strategi pemasaran dan biaya hukum dan waktu, serta potensi pengaruh pada industri terkait. Yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulan dari presentasi ini bahwa kasus ini menegaskan pentingnya perlindungan hak kekayaan intelektual terutama merek dagang bagi perusahaan. Gudang Garam berhasil memenangkan sengketa ini karena mampu membuktikan kesamaan merek Gudang Baru dengan merek terkenal mereka dan keberadaan itikat tidak baik pada proses pendaftaran merek Gudang Baru. Perusahaan lain dapat belajar bahwa melindungi merek dagang dan hak kekayaan intelektual adalah hal yang paling krusial dalam menjaga eksekutivitas mereka dan mencegah upaya pembajakan merek.
Proses pendaftaran merek harus dilakukan dengan itikat baik dan sesuai aturan yang berlaku untuk menghindari permasalahan hukum di masa depan. Kasus ini mengingatkan pentingnya mematuhi undang-undang dan regulasi terkait merek dagang dan hak kekayaan intelektual. Perusahaan harus berhati-hati dalam menggunakan merek atau desain yang memiliki kesamaan dengan merek terkenal lainnya untuk menghindari potensi pelanggaran hak kekayaan intelektual dan sengketa hukum yang dapat merugikan mereka. Selain itu, kasus ini juga menunjukkan pentingnya penegakan hukum yang kuat dan sistem peradilan yang adil dalam menangani sengketa hak kekayaan intelektual. Putusan Mahkamah Agung yang mendukung Gudang Garam menegaskan pentingnya hukum dalam memberikan keadilan bagi pemegang merek yang sah. Sekian dari saya, terima kasih.